Oke teman-teman, kita ke langkah selanjutnya dan menjadi step-step terakhir gitu ya teman-teman. Di sini adalah tahap integrasi UI kita dengan database ya. Di sini kita coba mengintegrasikan UI to-do list kita, to-do list screen dengan database. Oke, kita langsung ke codingannya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah membuat implementasi dari database kita, mulai dari DAO, entity, dan relasi, kemudian repository ya, sebagai penghubung dari aplikasi UI kita dengan database kita ya, seperti itu. Nah, tapi di sini kita belum mengimplementasikan sama sekali ya untuk task repository kita. Nah, sedangkan kita sudah membuat task DAO. Nah, tugas kita yang pertama yaitu kita melengkapi dari task repository ini ya. Oke, kita coba mulai dari get all task dulu nih. Nah, get all task ini teman-teman, kodenya adalah seperti ini. Saya langsung skip aja. Nah, get all task ini nantinya dia akan menerima parameter filter type yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu ada ini semua dari all sampai uncompleted, dimana kita juga memanggil function yang kita buat di filter utils, yaitu get filter type. Jadi filter type di get all task ini akan dipas ke sini untuk mendapatkan query yang kita buat ya. Jadi dia akan memfilter berdasarkan tipe yang kita inginkan. Misalkan filter type-nya itu all, artinya ya kita mencoba untuk select all aja gitu. Kemudian untuk low, yang low itu berarti priority-nya rendah ya, priority-nya 1 ya. Kemudian medium itu 2 dan lain sebagainya. Untuk completed itu berbeda dengan yang priority ya, ini dia is completed-nya true ya. Lalu untuk uncompleted ini dia yang false. Jadi sesimpel itu. Kemudian di akhir kita tambahkan query-nya dengan order by created at. Jadi kita urutkan dari yang paling terbaru seperti itu. Oke, implementasinya sesimpel itu. Nah, di sini ada error teman-teman, yaitu unresolved reference to task. Jadi kita sepertinya belum membuat satu function to task ini. Oke, sebenarnya apa sih function ini gitu, itu task ini. Nah, jadi teman-teman, task and priority list ini ya, kalau kita coba lihat ya, dari get all task ini dia akan mengembalikan tipe flow ya, yakni reactive programmingnya Android gitu. Jadi ini dia akan reaktif ya, intinya gitu. Dan dia akan mengembalikan list of task and priority ya. Task and priority itu adalah ini. Nah, sedangkan di sini teman-teman, ketika kita membuat interface get all task ini, kita tidak ingin tipenya tuh task and priority, melainkan kita hanya ingin task aja. Nah, maka dari itu kita buat satu buah function ya, yaitu extension function, di mana kita mengconvert dari task and priority ke to task. Jadi di sini kita coba buat satu buah function di sini, fun to task, yaitu dia akan return task aja. Seperti ini ya. Task ini seperti yang teman-teman tahu, dia adalah model dari UI kita. Makanya di sini returnnya adalah task, bukan task and priority ya, seperti itu. Jadi ID itu adalah task.id, kemudian title adalah task.title, task.title. Kemudian kita coba implementasi aja semuanya. Description, priority, task created at, kemudian task.priority. Priority. Oh, ini adalah priority entity to priority. Seperti ini. Jadi seharusnya oke. Sudah fix ya. Jadi solusinya seperti itu teman-teman. Lanjut ke insert task. Jadi sebenarnya ini kita tinggal panggil aja dari DAO kita ya. Jadi kita di sini sudah memanggil dependensi DAO. Jadi kita tinggal panggil aja sih teman-teman. DAO insert gitu, task. Kemudian di sini update task ya, berarti DAO.update. Kemudian delete, DAO.delete. Get task by ID berarti kita return DAO.get task by ID.
Error. Oke, karena kita belum mapping ya, kita mapping ke task dan masih error karena ini seharusnya harusnya dia nullable ya teman-teman. Kenapa nullable? Karena ketika kita mencoba untuk mendapatkan task gitu melalui ID, kita belum tentu mendapatkan tasknya secara langsung. Misalkan ID-nya itu -1 gitu, yang sebenarnya nggak ada gitu itemnya. Nah itu bisa jadi dia null gitu, atau datanya tuh yang nggak ada gitu di database, makanya dia nullable seperti itu. Nah selanjutnya set task complete, yaitu kita return set task completed, task ID dan ada is completed seperti itu. Panggil aja sih. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah view model teman-teman. Kalau teman-teman tahu, view model itu adalah dimana kita meletakkan bisnis logic dari aplikasi kita ya. Semua bisnis logic yang entah itu memanggil dari API, mau memanggil dari database, atau sekedar mengatur UI dari aplikasi kita, itu adalah kita semua panggil di view model ya. Jadi setiap screen harapannya adalah memiliki setidaknya satu view model. Jadi di to-do list kita buat satu buah file atau kelas to-do list view model ya. To-do list view model itu wajib inherit dari view model ya. Ini adalah bawaan dari Android seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Nah selanjutnya teman-teman, di sini karena kita menggunakan Hilt and Dagger sebagai dependency injection kita wajib memanggil Hilt view model ya. Selain itu kita juga harus memanggil anotasi inject constructor ya. Oke, sebentar, kita coba import. Nah tujuannya apa teman-teman? Karena di sini kita menggunakan library pihak ketiga ya, yaitu Dagger dan Hilt sebagai dependency injection kita. Jadi dia secara otomatis di balik layar dia akan menginjek dependensi yang kita butuhkan. Contohnya adalah kita di sini kita akan membutuhkan satu buah dependensi, yaitu repository kita ya, yaitu task repository seperti ini ya. Jadi secara otomatis di balik layar dia akan memenuhi task repository ya. Itulah enaknya pakai dependency injection teman-teman. Oke, kita coba implementasi satu persatu, dimulai dari kategoris ya. Kategoris di sini kita hanya panggil dari task filter type .entries ya. Jadi kita akan mendapatkan list ya dari enum entries ya. Enum entries ini ya semua data dari sini. Jadi kita panggil mulai dari all sampai uncompleted seperti itu. Kemudian kita membuat satu buah variabel bernama selected category yang memiliki tipe mutable state flow dengan default value task filter type .all. Jadi kategori yang secara default kepilih nantinya adalah task filter type .all ya. Jadi semua task bakal kepilih pada default. Kita buat getternya selected category, yaitu adalah selected category private as state flow ya, seperti ini. Kemudian kita buat karena di to do list screen itu membutuhkan yang namanya list ya, list of task ya. Kita buat itu variabel itu ya teman-teman. Kita buat file task ya, dimana file task itu adalah dari selected category. Kita flat map latest ya, kemudian kita dapat filter type dan kita panggil repository kita, yaitu get all task berdasarkan filter type ya. Setelah itu di sini ada error, bukan error sih, warning aja ya teman-teman. Teman-teman ikutin aja seperti itu. Dia masih eksperimental ya, jadi kita harus pakai anotasi ini. Terus kita panggil state in view model scope sharing started while subscribe 5000. Kemudian data defaultnya kita empty list. Oke, kenapa ada function-function yang aneh ini? Jadi intinya teman-teman, kita kan di sini punya selected kategori. Nah, selected kategori ini juga reaktif ya. Kenapa reaktif? Karena kita tahu di sini adalah flow ya. Dan jadi ketika kita mengubah nilai dari selected kategori ini, harapannya kita akan membuat satu buah flow baru ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini task ini adalah flow ya.
state flow. Jadi kita coba pakai tipe gini deh biar makin jelas. List of task gini. Jadi dia itu adalah state flow, teman-teman. Jadi kita akan membuat flow baru. Kenapa? Karena ya kita ingin datanya reaktif gitu. Jadi ketika ada data baru atau data yang dihapus, dia langsung di UI itu langsung kelihatan gitu. Kalau ada yang kehapus langsung kehapus, kalau ada yang baru langsung ada yang baru. Seperti itu. Nah, kita state in untuk membuat dia menjadi state flow. Kalau ini dihapus nih, seharusnya dia tipenya adalah flow ya, bukan state flow. Jadi kita state flow karena kita ingin mengubah dia menjadi state ya, karena kita pakai di UI kita. Dan kita memasukkan scope dari coroutine kita, yaitu view model scope. Jadi kalau kita di to do list itu di view model kita pakainya view model scope, dan kita menggunakan sharing started while subscribe. Jadi kita jadi dia akan stop untuk melakukan subscribe dari flow ini selama 5 detik ketika aplikasi kita di close, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita implement select kategori. Select kategori ini kita menerima parameter kategori task filter type ya. Task filter type seperti ini, dan kita mengubah value dari kategori ya. Kategori kategori. Oke. Selanjutnya di sini kita fun set task completed. Jadi kita buat function di mana kita ingin menyelesaikan dari task ya. Is completed, yaitu boolean. Kemudian kita panggil view model scope .launch task repository .set task completed, task ID is completed. Task ID is completed. Ini task ID. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fun delete task. Yaitu adalah task, dan kita panggil view model scope .launch task repository delete seperti ini. Ada yang salah ternyata. Kita harus panggil sebentar, delete task ini ternyata dia membutuhkan yang namanya task entity ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini task itu bukan entity, melainkan dia itu adalah model. Nah, maka dari itu kita butuh satu function di mana kita harus mengconvert dia menjadi task entity. Ya, jadi kita bikin satu function to task entity. Seperti ini, di mana kita akan membuat function di sini ke task entity. Fun to task entity. Specify semuanya, datanya sih sama aja sih. Jadi kita tinggal panggil aja. Priority ID is completed, created at, seperti itu. Jadi seharusnya di sini nggak ada error lagi. Aman. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil membuat business logic dari to-do list screen kita. Selanjutnya adalah kita tinggal memanggil properties dan function-function ini di screen kita. Caranya adalah kita masuk ke sini. Nah, pertama kita harus, karena kita ingin memanggil yang ada di sini nih, teman-teman, yang ada di dalam sini, maka dari itu kita harus membuat instance atau objek dari view model kita. Caranya adalah di function ini, teman-teman, panggil aja view model gitu ya, dengan tipe to do list view model. Nah, di sini kita bisa langsung saja buat instance-nya, yaitu dari build view model. Nah, inilah enaknya teman-teman pakai dependency injection. Jadi dependency injection inilah yang akan melakukan semuanya di balik layar ya. Kalau teman-teman nggak pakai dependency injection, teman-teman harus memenuhi dependensi ini masing-masing gitu. Misalkan task repository, teman-teman harus bikin objeknya gitu, bikin instance-nya di dalam sini. Jadi repot lah. Kalau pakai ini simple. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita harus memenuhi beberapa properti yang belum kita beberapa argumen yang belum kita penuhi ya. Misalkan mulai dari kategoris ini. Yang pertama kita coba
untuk implementasi kategoris ya teman-teman di sini. Nah, kategoris ini kita bisa langsung panggil saja viewModel.kategoris seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada selected kategori ya. Oke. Nah, kalau selected kategori di sini teman-teman, ini agak sedikit berbeda dengan kategoris di mana dia itu adalah flow ya, state flow. Jadi cara koleknya adalah dengan kita membuat satu buah variabel ya, bernama selected kategori, yaitu dia delegate property dan memanggil viewModel.selected kategori. Nah, di sini teman-teman bisa panggil collect as state atau collect as state with life cycle. Tapi Google sangat merekomendasikan yang with life cycle ini. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman bisa langsung panggil aja di selected kategori seperti ini. Nah, oke, lanjut kita implementasi task ya teman-teman. Task, oke. Nah, task ini sama juga teman-teman karena dia itu adalah sebuah flow ya, state flow. Maka collectnya sama ya, task by viewModel task harusnya s task dot collect as state with life cycle seperti itu, dan ini adalah task seperti itu teman-teman. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita implement on complete task. Ya, onComplete task ini menerima task ID dan kemudian is completed. Oke, kita panggil aja fungsinya viewModel set task completed, task ID kemudian is completed. Selanjutnya kita implementasi on edit task sudah, on complete task sudah. Apa yang on filter click ya teman-teman. On filter click, jadi ketika filternya diklik dia mengirim viewModel set selected kategori, select kategori, filter type seperti ini. Oke, kita sudah berhasil mengimplementasi semua data dan functions dari aplikasi kita di halaman to-do list ya. Jadi kita coba jalankan. Oke teman-teman, ketika teman-teman sudah berhasil menjalankan dan tanpa error, maka teman-teman akan melihat seperti ini ya. Jadi kan tadi sebelum kita berhasil ya, kita cuma melihat ada dua kategori. Nah, sedangkan di sini kita sudah mendapatkan semua kategori yang kita inginkan. Berhasil. Nah, tapi kenapa tasnya belum tampil ya? Karena kita belum menerapkan tambah tas. Nah, di sini teman-teman, kita coba eksperimen untuk menambahkan tas melalui app inspection. Nah, app inspection itu adalah satu fitur dari yang namanya Android Studio. Kalau teman-teman coba klik di bagian kiri sini, More Tool window, teman-teman akan menemui app inspection. Nah, app inspection ini kita bisa memasuki database kita di sini. Oke, di sini kita coba menambahkan data ya dengan cara membuka query ya teman-teman. Open new query tab di sini. Terus teman-teman coba jalankan query ini dan kita coba lihat created ad. Oke. Ternyata kita butuh created ad. Coba kita tambahkan seperti ini. Now tidak ada. Apakah ada date? Oke, bisa. Nah, teman-teman di sini ada datanya ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat dari table task, ini yang data yang kita buat, dan kalau kita lihat teman-teman, kita sudah berhasil menampilkan list ya, list pertama, item pertama dari aplikasi kita seperti itu. Dan dia itu tipenya low ya. Jadi kalau kita ini klik teman-teman, itu kita udah bisa filter ya berdasarkan apa yang kita mau ya. Kalau dia complete artinya dia complete seperti itu. Ya, kita sudah berhasil. Oke, nah selanjutnya kita akan mengimplementasikan hal yang serupa di halaman-halaman yang lain.